Jadi kalau hadiah yang lucunya belum pernah baca, belum pernah lihat. Wah, Ahlul Kitab menjadi ulama malam ini. Ingat ya, itu pernyataan baru itu. Besok kamu besar bahasa Indonesia harus dirubah besok. Wikipedia juga harus dirubah besok. Oke, Astra Indra, Ya, Asta Indra. ya. Selamat malam semuanya. Malam-malam. Ya. Halo Bu Sifayatul. Iya ya, mendengar semua Bang. Gini, Silakan. gini. Saya tadi pagi itu diskusi, tapi diskusi yang adem-adem aja sama teman-teman Kristen ya di TikTok juga. Saya bilang begini, memang kelemahan teman-teman Islam maupun teman-teman Kristen ketika berdebat itu misalkan kok mendebatkan tentang Al-Quran itu kelemahannya adalah baik mau Kristen maupun Islam itu tidak mengerti bahasa aslinya itu pemahaman dari segi bahasa aslinya, sehingga sering sekali baik Kristen maupun Islam sering terjebak sendiri gitu. Makanya saya kira debat menjadi debat kusir. Banyak sekali misalkan kayak Bu Sofiatul, tidak Bu Sofiatul aja, teman-teman Kristen misalkan berpendapat bahwa menurut Quran Yesus lahir di bawah pohon kurma, menurut Quran Yesus itu adiknya Nabi Harun, terus apalagi itu kan itu kenapa terjadi pemahaman seperti itu, karena tidak paham bahasa aslinya Al-Quran seperti apa lah. Teman tadi Nah, pagi mengatakan sebentar Pak begini. Indra. Berarti Pak Indra kan mampu menjelaskan. Berarti Pak Indra ini harusnya bisa juga menanggapi dan menjelaskan kembali. Bagaimana Pak Indra? Iya, tapi nanti dulu, tapi saya beri ulasan dulu. Nanti silakan beri pertanyaan ke saya. Terus teman yang tadi Kristen mengatakan begini, kami kan sekalipun tidak tahu bahasa Arab, tapi kan kami juga ada alat bantu terjemahan dan lain sebagainya. Ya saya balik lagi, terjemahan itu tidak bisa mengalih pahamkan atau mengalih keindahan atau mengalih artikan secara 100%, itu tidak bisa. Makanya banyak sekali kata-kata dalam Al-Quran yang sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, tapi orang lain memahamkan salah. Misalnya kata zat itu kan dalam bahasa Indonesia tidak ada. Terus kata banyak sekali lah. Nanti kalau sering nanti ketemu. Abang Monggo percaya enggak silakan. bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang mudah dimengerti? Percaya? Iya. Itu kan di dalam Sebenarnya bukan Al-Quran kan? begitu, tapi memang ada ayat yang mengatakan begini, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Bacalah apa yang mudah menurutmu dari Al-Qur'an itu. Itu kata-kata siapa itu? Makanya kan Al-Qur'an, faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Itu Al-Qur'an itu. Bacalah apa yang mudah dari Al-Qur'an. Bacalah surah berapa kalian itu? apa yang mudah dari Al-Qur'an. Saya tidak hafal nama suratnya, tapi saya bisa tunjukkan sebentar. Ya, coba ditunjukkan, Coba Bang. barangkali ada. Iya, surah berapa biar saya buka? Abang surah berapa biar saya buka kan? Enggak apa-apa. Karena di dalam surah yang lain bahwa dikatakan begini. Surah Al-Fusilat ayat 3 misalnya gitu ya. Ntar internetnya lagi loading juga ini. Sudah, Bang Asta? Ayat 20. Surat apa? Halo. Ya, surah berapa?
Surat Muzammil itu surat ke-73. 73. Oke, 73 ayat. Iya. Ayat ke-20. Ayat 20. Oh, panjang ini. Ya. Siapa yang baca? Siapa yang baca maksudnya? Itu kan kata Bapak yang mau. perintah, bacalah Ya, kalian. bukan. Bapak yang mau bacakan ayatnya atau saya? Oh, terserah. Saya baca ya. Ya. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau dalam kurang dari 2/3 malam, atau 1/2 malam, atau sepertiganya. Dan dalam kurung ayat berapa sih? Betul ini. Saya dapat ini. Iya, betul. Nanti ada yang bagian Bapak bilang itu tuh ada. Bagian yang Bapak bilang itu ada, tapi nanti itu di bagian bawah, ayatnya panjang. Sebentar. Segolongan dari orang-orang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu. Maka dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah dalam kurung bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain berperang di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah dalam kurung bagimu dari Al-Quran, dan laksanakanlah salat. Tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, betul. Ya, apa yang mau Bapak sampaikan di situ? Enggak, tadi kan bilang apa? Mudah. Tadi kan Masnya sendiri yang bilang tentang mudah lah. Terus iya memang di dalam Al-Qur'an ada perintah untuk membaca Al-Qur'an dengan mudah itu. Kita disuruh memilih yang mudah-mudah itu. Nah, itu dalil ayat Al-Qur'annya Berarti, gitu. gini Pak, maksud saya begini. Bapak tahu nggak bahwa Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas? Oh Tahu iya, nggak Bapak? Iya. Tahu lah. Tahu ya? Nah, tapi kenapa kemudian bacalah yang mudah bagimu? Maksudnya apa itu? Iya, Mas. Ya, kemampuan umat itu kan beda-beda gitu loh. Kemampuan umat itu beda-beda. Artinya Tuhan memberikan kemudahan. Ketika saya hanya bisa mampu membaca surat ini, silahkan. Hanya mampu membaca yang ini, silahkan. Nah, gitu. Loh, kok mampu membaca? Maksudnya gimana sih? Kan bukannya gini loh, Bang. Gini. Ini kan bukan dalam rangka memahami. Ini dalam rangka membaca. Iya. Kalau misalnya mereka baca bisa paham nggak itu? Gimana? Kan ini kan dalam bahasa Arab toh, Pak. Betul nggak? Iya. Nah, ini kan dalam bahasa Arab. Nah, maka Muhammad dan para sahabat itu orang apa itu? Iya, betul. Orang Arab toh? Iya. Jadi kalau mereka orang Arab, berbahasa Arab, masa ada arti dalam bahasa Arab yang mereka nggak tahu? Iya. Atau mereka pilih-pilih yang mudah? Kan orang Arab. Maksudnya gimana? Coba Bapak baca surah Asyishu Syuara. Iya. Ayat 94-nya. Suara itu ayat Dalam hatimu. Lupa. Ya. Surah Asyishu Syuara. Kenapa nggak tuh saya?
Dan ini itu ayatnya artinya banyak yang begini. Maksudnya banyak yang mengatakan bahwa memang Al-Quran itu kata-kata. Banyak argumen untuk itu. Al-Quran itu gimana? Tapi saya perlu Asy-Syu'ara ayat 94 sampai 96. Asy'ara ya, Hatimu surat dalam Muhammad. Asy'ara itu artinya Asy'ara. ya Asy'ara saya tahu, Asy'ara itu Oke. artinya para penyair-penyair. Oke. Ya, terus yang dipertanyakan Jadi di apa? sini dikatakan ke dalam hatimu dalam Quran Muhammad agar termasuk orang-orang yang memberi peringatan. Arab yang jelas ayat 9. Ayat Jadi 9 berapa? Al-Quran itu dalam bahasa Arab yang jelas. Ini sinyal Paham, saya Bang? yang error, suaranya putus. Ayat berapa, Mas? 1 dan 5 Pak Ini yang sinyalnya error saya. Berapa? 195. Oh, 195. Ini mohon maaf, ini saya dengernya putus-putus. Dengernya putus-putus. Oh iya Mungkin ya. sinyal saya mungkin. Mohon maaf. Emang suka gitu kadang. Ya. Ya, terus yang dipertanyakan apa? Ya, jadi tadi kan argumen Bapak mengatakan bahwa bacalah yang mudah bagimu. Loh, kan itu besar loh. Misalnya begini, bisa nggak, Jack, kamu pilih bacaan yang mudah lah kamu baca. Kalau masalah baca, gitu loh. Lo saya orang Indonesia loh. Nah, maka kalau Muhammad kan orang Arab. Tentu kalau untuk baca ya dia bisa baca semua misalnya. Tapi saya nggak tahu ya. Gimana menurut Abang? Iya. Soalnya kan ada titel dia Umi ya. Makanya gini. Silakan. Iya betul. Dia tidak bisa membaca dan menulis. Jadi memang gini, karena Al-Quran itu kan standar. Tuhan sudah menetapkan standar Al-Quran, bahasa Arab sebagai standar Al-Quran. Bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Itu kan akan menyulitkan orang-orang di luar Arab. Makanya ada statement, Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Jadi, orang-orang di luar Arab, itu kan memang kesulitan membaca. Kesulitan. Orang-orang awam dan sebagainya. Makanya ada Faqra'u ma tayassara minal Quran. Tapi bahasa Arab itu sendiri itu sangat jelas sebenarnya. Tapi kemampuan orang untuk memahami bahasa Arab di luar Arab khususnya itu kan berbeda-beda. Duh, enggak nih Bang, gini. Allah tidak pernah memikirkan ini akan kesulitan dibaca oleh orang Indonesia apalagi orang Purwokerto. Itu tidak pernah menjadi pertimbangan Allah dalam Al-Quran. Persoalan kita bukan itu, karena tujuan utama Al-Quran ini kepada orang Arab. Iya. Makanya Allah mengatakan di dalam surah yang saya tadi sampaikan bahwa kepadamu Muhammad, ya perhatikan ya, ke dalam hatimu dalam kurung Muhammad agar engkau termasuk orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Gitu loh. Loh berarti ini pertama memang untuk Nabi Muhammad, bukan untuk lain. Iya. Iya, itu untuk Nabi Muhammad. Itu jadi gini. Kan oleh Allah kepada nabinya dengan bahasa kaumnya. Nah, setelah itu kaum-kaumnya nah nanti di luar kaum itu yang menjadi pengikut-pengikut di luar kaum itu silakan memahami, silakan mengambil ibarat, silakan mengambil ibroh. Apa itu? Silakan mengambil pelajaran itu. Dari misalkan ada kejadian ini, nanti umat-umat berikutnya. Poin-poin saya tuh begini loh, Bang. Poin saya itu begini. Muhammad Al-Quran mengatakan bahwa di dalam Al-Quran ini yang diberikan kepada Muhammad itu dalam bahasa Arab yang jelas. Jadi Muhammad pasti tahu itu. Betul nggak? Iya. Muhammad udah pasti tahu karena ini dalam bahasa Arab. Bahasa sehari-harinya atau bahasa ibunya Nabi Muhammad dan para sahabat. Nah, pertanyaan saya begini. Kalau Al-Quran ini dalam bahasa Arab yang jelas, kenapa ada beberapa ayat-ayat pengertiannya
ya, itu tidak jelas atau bahkan tidak diketahui artinya apa. Iya. Paham Itu nggak, Bang? gini, itu dijelaskan dalam surat Ali Imran, memang di ayat pertama, ayat ke-5 kalau tidak salah ya. Fiha ayatun muhkamatun muhkamatun wa fiha mutasyabihat. Sebentar, saya kok jadi lupa ya. Itu dalam surat Ali Imran. Ada ayat-ayat muhkamat. Ayat-ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang jelas, dan ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Mutasyabihat itu hanya Tuhan yang tahu, dan itu jumlahnya itu sekitar 1. Nah, jadi gini, ayat yang tadi yang dengan bahasa Arab yang jelas itu adalah untuk ayat-ayat muhkamat, gitu, ayat muhkamat lah. Sedangkan ayat yang mutasabit, ayat-ayat mutasabit itu ayat ini Mas, itu seperti bukan bahasa Arab, itu kayak kode simbol. Sebenarnya gini, bahasa Arabnya itu jelas, tapi ada beberapa ayat yang itu bukan bahasa Arab, itu mungkin bahasa Arab tapi Tuhan itu ngasih dengan simbol, misalkan seperti alif lam mim, itu kan bukan bahasa Arab, orang Arab pun nggak tahu itu apa gitu loh. Nah itu ayat mutasyabihat Nah, namanya. Jadi kayak simbol-simbol. oke. Nah itu ayat Jadi, mutasyabihat itu hanya Tuhan yang tahu. Itu sudah nah, dijelaskan dalam Al-Imran jadi ayat ke-5. ternyata ayat-ayat yang dikatakan dalam Al-Quran, sebenarnya sih ada banyak kata, Bang. Ada banyak kata yang dimana itu diterjemahkan secara tidak benar, gitu loh. Atau pengertiannya tidak Iya, sebenarnya, ya. Nah, karena memang nggak iya. tahu artinya apa. Jadi, waduh, saya nanti contohnya surah Al-Kahf ayat 9 ada kata rakim. Rakim itu apa rakim itu? Iya. Rokim. Nggak ada yang tahu itu. Iya, iya, Sama iya, seperti iya. tadi abang tadi mengatakan alif lam mim. Alif lam mim artinya apa? Iya, Itu itu kayak memang di situ peterjemahannya ah, bimurodi. nah, itu dia. Jadi memang tidak ada yang Itu jadi namanya mutasyabihat, Mas. sekalipun dalam bahasa Arab yang jelas orang Arabnya sendiri nggak tahu. Kan Nah, itu sudah dia. tak jelaskan, Al-Quran tadi sudah menjelaskan. Al-Quran sendiri yang menjelaskan bahwa ini saya bacakan, Mas, dibaca surat Ali Imran ayat ke-7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Artinya, Dia Allah yang menurunkan kepadamu hai Muhammad kitab minhu, di dalam kitab itu ada ayatun muhkamat, ayat-ayat yang jelas itu tadi, yang disindir dalam surat Asy-Syu'ara yang jenengan tadi bilang. Kemudian hunna umul kitab, di Hmm. antara yang jelas itu adalah umul kitab, surat Fatihah dan sebagainya. Wa ukhur, dan sebagian kecil lagi mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat itu ayat kayak ayat tamsil, kayak perumpamaan yang hanya Tuhan yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak tahu. Jumlahnya sangat Jadi kalau sedikit sekali. buat apa ada di situ tapi tidak mengerti maknanya? Untuk apa itu? Itu justru membuat orang-orang kafir pada saat itu terkagum. Loh, orang itu bukan masalah Itu kagum. tadi. Maknanya orang nggak tahu. Alif lam mim itu kalau mau diterjemahkan Ya literal, gini, abang kalau buat tahu kami artinya. seorang muslim itu Mm-mm. Alif nggak lam tahu, mim itu nggak ada yang kayak tahu, misalnya gini. nggak ada yang tahu. Kita ngomong tong tang keruntung baru sambung ayat, baru tong tang keruntung terus loh itu nggak ada maknanya. Orang Arab sendiri nggak tahu artinya itu. Terus bagaimana mungkin itu bisa dikatakan Ya, mujizat? Itu tidak dipahami, nggak ada maknanya gitu loh. Nah sekarang mau diterjemahkan apa? Memang mentoknya itu, ulang, iya. memang nggak ada Saya kan tadi artinya. sudah bilang, Mm-mm. Nah makanya sebenarnya kalau itu ada tidak artinya, tapi ada, hanya Allah yang tahu. wah ya itu kalau hanya Allah yang tahu berarti dikatakan tadi diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas ternyata tidak jelas. Ada yang tidak jelas, betul Mas, nggak? ini loh, yang bahasa Arab itu jelas, Mas. Yang bahasa Arab itu jelas. Tapi yang misalnya kayak alif lam mim itu bukan bahasa Arab, itu kan simbol. Ayat mutasyabihat itu Simbol ayat apa? simbol. Simbol apa? Coba Simbol saya tanya. itu Muslim itu percaya bahwa kenapa kok ada alif lam mim yang Nabi Muhammad sendiri tidak tahu, terus alif lam ro, ada kalimat sod, ada kaf ya ain sod, alif lam mim ro, itu Nabi Muhammad sendiri yang yang menerima itu sampai tidak tahu, itu bukti bahwa Nabi Muhammad tidak ngarang kitab Al-Quran. Pengarangnya itu bukan Quran, kalau pengarangnya Nabi Muhammad pasti Nabi Muhammad tahu.
karena itu pengarangnya Itu, Tuhan semesta alam. itu Nabi iman Muhammad ya. ketika Itu ditanya ya Rasul, itu iman. artinya apa? Tuhan itu tidak memberikan ilham kepadaku, artinya apa? Hanya memberikan penjelasan bahwa ayat itu adalah ayatun mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Mutasyabihat itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu ayat tamsil, ayat misteri gitulah. Ayat yang samar. Tapi Loh, yang tadi jenengan baca itu tidak merujuk pada ayat mutasyabihat. Alif Lam Mim itu bahasa Arab bukan? Bukan. Bukan. Itu simbol seperti semacam kode itu, Mas. Iya, kode apa? Coba saya tanya sama Babang. Kalau simbol itu simbolnya menjurus kemana itu? Coba. Gini, ada ulama yang cuma memprediksi tok, ngira-ngira aja. Misalkan alif itu alif lam mim. Ini ngira-ngira aja, cuma ngira-ngira, tapi kan ada ulama yang cuma ngira-ngira, tapi kebenarannya mutlak milik Allah. Itu ada yang berpendapat bahwa alif itu Adam, kemudian ada yang banyak mimnya loh, itu Muhammad. Nah itu. Iya. Terus kenapa? Jadi banyak iman kami. Nah, betul. Jadi ada banyak ayat mengatakan bahwa kemana-mana gitu. Ya bukan. Jadi ayat mutasyabihat itu kan juga tadi penjelasannya sendiri nggak ada dalam Al-Quran. Seperti yang abang bilang, ini ayat mutasyabihat, nggak ada. Pembahasan ini adalah ayat mutasyabihat, ada nggak? Nggak ada dalam Quran sendiri menjelaskan ayat ini mutasyabihat, ayat ini nggak ada, nggak itu? Nggak ada. Itu kemudian pengertian ulama mungkin menurut saya udah mentok, itu nggak tahu artinya memang. Lo Muhammad sendiri nggak ngerti kok. Nah, jadi beberapa ayat, bukan saya lebih bingung lagi ini dengan misalnya gini, ini beberapa kali Allah katakan bahwa setiap nabi-nabi Tuhan utus menurut bahasa kaumnya. Nah, tetapi khusus Nabi Muhammad ada ayat-ayat yang tidak bisa diterjemahkan itu. Iya, itu ayat mutasyabihat. Itu dalam surat Ali Imran itu. Ya, di dalam Ali Imran berapa tadi itu? Ali Imran ayat ke-7. Ayat 7. Saya baca ya. Ya, silakan. Itu sudah dibahas jauh-jauh hari, Mas. Kita di pesantren itu baca gitu di pas pelajaran apapun, itu ayat mutasyabihat. Jadi ada ayat-ayat yang kita pasrahkan. Iya, maksudnya itu artinya Tuhan gitu. Gini, saya baca. Jangan enggak paham ya. Dialah yang Dialah yang menurunkan kitab dalam kurung Al-Quran kepadamu dalam kurung Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang mukamat. Mukamat ini apa, Bang? Mukamat itu ayat-ayat yang mengandung hukum yang jelas, yang arti jelas. Yang mana itu? Yang dimaksud? Yes, yang semua ayat-ayat yang di dalam Syu'ara itu, yang ayat-ayat bahasa Arab, ayat-ayat yang bukan simbol, ayat-ayat mukamat itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang sesuatu yang memakai bahasa Arab. Itu namanya ayat-ayat mukamat. Oke. Hunna umul kitab. Nanti lanjutnya hunna umul kitab, salah satunya adalah umul kitab itu Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ayat mukamat semua, Mas. Itu tidak ada simbol-simbol di situ. Itu ayat yang bisa dipahami. Itulah pokok-pokok kitab. Itulah pokok-pokok kitab dalam kurung ya, Al-Quran. Umul kitab itu salah satunya Al-Fatihah itu tadi. Itu udah abang semua yang ngomong itu, bukan Al-Quran. Saya jelaskan ya, ayat yang mukamat. Ayat yang mukamat itulah pokok-pokok dalam kurung Al-Quran, dan yang lain adalah mutasyabihat. Yang mana ayatnya itu? Ayat mutasyabihat itu ayat yang tidak bisa dijelaskan, hanya Tuhan yang tahu artinya. Salah satunya adalah surat-surat ayat-ayat simbol, alif lam mim, alif lam ra, shad, qaf, terus ada lagi di surat Maryam kaf ya ain shad. Itu bacanya aja, Mas. Itu enggak pakai harokat itu. Enggak ada yang tahu semua ya. Itu enggak ada yang tahu. Jadi mujizat itu ya. Muslim berapapun. Iya, enggak ada yang jadi, tahu. Termasuk malah enggak ada yang tahu artinya, malah disangka mujizat ya. Loh, itu kan
keimanan kami. Nabi Muhammad Oh sampai iya, tidak tahu. makanya agak lucu. Maksudnya gini, ada tapi itu nggak boleh dipahami gitu loh. Itu Adapun rahasia, orang-orang, itu menurut keyakinan kami oh itu iya iya rahasia iya, yang nanti diungkapkan nanti. Nah, nantilah oke, nanti di ya akhirat. ya ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasabihat. Nah, ini ada yang bisa mengerti, hatinya yang condong kepada kesesatan, mereka akan mengikuti yang mutasabihat. Maksudnya apa ini? Sebentar. Jadi sebentar saya buka ya kitabnya ya. Mm-mm. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una mata sabaha. Itu di sininya mata sabaha, Mas, bukan mutasabihat loh. Itu beda akar katanya. Iya. Jadi gini, Kalau mutasabah apa? mata sabaha itu yang gini, orang-orang tadi gimana bunyinya? Wa amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wili. Orang-orang yang ya ini yang nanti nyinggung jenengan ini, sikap jenengan. Di antara tadi mana? Mutasabihat. Ada adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong pada kesesatan. Ada orang-orang yang hatinya condong di dalam kesesatan, dia mengikuti ayat-ayat mutasabihat, ayat-ayat tadi mutasabihat, terus Nah, tadi berarti mutasabihat juga untuk kan yang dibilang. mencari takdirnya. Tadi kan mutasabihat juga Ini tuh berarti ini kan? sikap Anda ini, makanya aku izin. Orang-orang yang di hatinya condong kepada kesesatan, dia akan memakai ayat mutasabihat untuk mencari-cari fitnah dan mencari takwilnya. Padahal menurut keyakinan kami itu ayat mutasabihat cukup selesai sampai di situ. Tapi orang-orang yang dalam hatinya sesat itu selalu mencari takwilnya apa? Artinya apa? Lo kok bisa kayak gini? Yang seperti yang Anda lakukan ini. Ini disindir di sini, makanya kan gini. Ayat mutasabihat Itu udah selesai ketika kami itu tidak tahu lucu banget karena loh, itu maksudnya. Tuhan rahasia Tuhan. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Berarti tadi yang mutasabihat yang saya bilang itu Ya, mutasabihat juga yang di atas. Kan sama kan? mata sabaha. Iya, sama tapi itu pakai bentuk katanya itu kalau mutasabihat kan itu bentuk masdar. Nanti dalam bahasa Arab bentuk masdar. Kalau yang tadi itu bentuk fiil. Fiil itu Saya, kata kerja. ya, saya baca sampai lihat ya, teman-teman baca ya. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan. Nah, tadi ya Bang ya, Iya, maksudnya mutasabihat orang-orang untuk mencari-cari maaf. fitnah, untuk mencari-cari takwilnya. Nah, Ya, padahal mentakwil ayat itu juga dilakukan oleh para ulama, nggak masalah. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, jadi hanya Allah yang tahu ya. ya Nah, betul. dan yang orang-orang yang ilmunya mendalam berkata semuanya dari sisi Tuhan kami. Oke. Ya. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Ini masih membahas mutasabihatnya atau sudah lepas konteks? Masih membahas mutasabihat itu. Lah, berarti orang-orang yang berakal saja yang mutasabihat. Berarti Yang begini loh. Jadi Tuhan menganggap gini. gimana? Jadi orang-orang yang di hatinya itu cenderung pada kesesatan, dia akan memaksa orang untuk meminta takwil ayat mutasabihat. Gitu loh. Kalau dia tuh tidak bisa, ini berarti kamu bohong, berarti Tuhan itu tidak tahu apa-apa dan lain sebagainya. Sementara di sini ayat tadi kan disebutkan bahwa warasikhuna fil ilmi, dan orang yang dalam ilmunya itu yaquluna amanah. Orang-orang yang dalam ilmunya itu hanya akan mengatakan bahwa aman nami robi. Kami beriman, kami walaupun tidak tahu artinya kami tetap beriman karena itu memang Tuhan seperti itu, mengingat seperti itu tidak tahu. Kita disuruh tidak tahu. Kami yakin bahwa ini berasal dari Tuhan. Dan tidak ada wa may yadzakaru ilal ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal.